Presentasinya ditalar sampai ngalder. Ya, langsung kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Sadri Wasri Amda wa Bukatan Insan yang kau kauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kita memasuki di ilmu pendidikan Islam. Sebelumnya berterima kasih kepada dosen tercinta, dosen terbaik kita ya, Bu Dimas. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya kita semua semoga kita istiqomah dalam perkuliahan ini sampai lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Dan mengenai tentang lingkungan pendidikan Islam. Next. Insya Allah di pembahasan terkait tentang ilmu pendidikan Islam ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama mengenai pengertian terlebih dahulu apa sih lingkungan pendidikan Islam itu. Terus yang selanjutnya macam-macam lingkungan dan atmosfer akademik gitu. Dan selanjutnya adalah bagaimana gitu pandangan Islam terhadap lingkungan, khususnya lingkungan pendidikan Islam. Next. Nah, pengertian lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Nah, jadi lingkungan pendidikan Islam itu bukan hanya di pesantren ya teman-teman, tetapi dimanapun lingkungannya yang mesti di dalamnya ada nilai-nilai keislaman, maka disebutnya adalah lingkungan pendidikan Islam. Gitu. Jadi bukan hanya patokan pesantren gitu. Misalnya kayak sekolah negeri gitu kan. Tapi kalau misalnya di dalam sekolah negeri itu ada nilai-nilai keislaman, ya maka disebutnya lingkungan pendidikan Islam gitu. Bahkan walaupun di pesantren tetapi nilai-nilai keislaman yang tidak diterapkan gitu ya, santri-santrinya malah moderat gitu kan, tidak mengamalkan bukan dari nilai keislaman, ya bukan disebut lingkungan pendidikan Islam. Next. Nah, selanjutnya adalah macam-macam lingkungan dan atmosfer akademik. Mengenai tentang macam-macam lingkungan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengartikan lingkungan dengan makna yang lebih simpel dan spesifik, yang mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan berada dalam 3 pusat lembaga pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan organisasi pemuda, atau kemasyarakatan. Nah, mengenai lingkungan keluarga, ya, nah, keluarga adalah lingkungan utama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia. Nyambung ke psikologi pendidikan ya, bukan hanya di sekolah, bukan hanya ketika proses belajar mengajar, bahkan sampai lingkungan pendidikan pun keluarga adalah fondasi yang penting gitu. Dijadikan oleh Ki Hajar Dewantara ini sebagai pertama gitu kan, lingkungan keluarga. Yang dimana di dalamnya itu harus ada kolaborasi yang baik gitu kan, harus ada kerjasama yang baik antara komponen-komponen yang di dalam lingkungan keluarga, seperti ayah, seperti ibu gitu kan, atau misalnya seperti suami, istri, itu harus mempunyai kerjasama yang baik. Agar apa? Agar menciptakan lingkungan pendidikan yang baik pula gitu ya. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Nah, jelas sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga, karena semakin besar kebutuhan anak, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian kepada lembaga sekolah. Tuh. Jadi setelah keluarga, jelas kebutuhan anak itu lebih gitu kan, yang mungkin orang tua tidak mampu memberikan yang lebih lagi, akan tetapi bisa dibantu oleh sekolah gitu. Jadi lingkungan sekolah pun perlu. Yang ketiga adalah lingkungan organisasi pemuda atau kemasyarakatan. Nah, lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga sesudah keluarga dan sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan keagamaan. Jadi lingkungan
organisasi pemuda atau kemasyarakatan, mungkin contohnya itu kayak Karang Taruna ya. Cung di sini yang pernah yang ikutan Karang Taruna? Itu Masya Allah, ini sesepuh kita. Karena kan ya irma masjid gitu kan, atau mau pemilu tuh biasanya kan suka ada saksi. Nah itu kan di dalam irma, di dalam Karang Taruna ya, itu membentuk karakter kita gitu kan, membentuk kepribadian kita gitu. Dan kenapa kita harus bisa memilih lingkungan yang baik, yaitu ketika kita memasuki lingkungan kemasyarakatan ya, kita harus yang bisa mewarnai gitu, jangan sampai terwarnai dengan yang buruk. Jadi maka diposisikan lingkungan organisasi pemuda atau kemasyarakatan. Nah, kalau macam-macam atmosfer akademik, mohon izin ya kepada dosen kita gitu ya, kepada Ibu Imas Alam. Dari tadi cari referensi buat macam-macam atmosfer itu nggak ada gitu kan, cuman bisa memberikan pengertian gitu. Ya susah sana tipe, maaf. Jadi kalau dalam suasana, jadi pengertian atmosfer akademik itu merupakan bukan suasana ya, suasana. Mungkin habis nonton suasana terngiang-ngiang. Suasana lingkungan kampus terdiri dari sikap ilmiah, kritis, terbuka, kreatif, serta inovatif. Maaf ya, nggak ngerti gue itu, mohon maaf. Tadi sekali lagi, kalau dalam pengertian ini berarti berbicaranya dalam lingkup kampus gitu ya. Suasana lingkungan kampus terdiri dari sikap ilmiah, kritis, terbuka, kreatif, serta inovatif. Jadi mungkin intinya dari pengertian ini, atmosfer akademik itu suasana lingkungan gitu kan, yang dimana di sana tercipta ilmiah itu apa kemarin kata kamu? Ya sesuai data, kritis, berani berpendapat gitu kan, berani mengemukakan pendapat dalam suasana tersebut, terbuka gitu, satu sama lain, tidak ada yang tertutup di antara kita itu ya, terbuka maksudnya jawaban ini ya, jadi apa adanya gitu, bukan ada apanya ya. Terus masih ada. Terus selanjutnya kreatif gitu ya. Udah lapar, udah kapok sama kacau. Aromanya udah kecium. Terus selanjutnya adalah kreatif kan. Yang kreatif ini berarti dalam akademik tersebut yang menciptakan kita bisa berkreatif gitu. Dan selanjutnya adalah inovatif, yang dimana inovatif itu hal yang nggak ada asalnya menjadi ada gitu kan. Nah selanjutnya, nah ini baru ya, pandangan Islam terhadap lingkungan pendidikan. Nah pandangan Islam ini, Islam berpandangan terhadap lingkungan pendidikan sangat mengedepankan nilai-nilai moral, etika, dan pengetahuan. Pendidikan dalam Islam diarahkan untuk mengembangkan akhlak yang baik, keadilan dan pengetahuan yang berguna bagi individu dan masyarakat. Jadi dalam perspektif Islam itu mengedepankan dua nilai ya, kalau dalam kesimpulan yang kalian bisa ambil itu dari sini. Yang pertama, Islam itu bagaimana caranya nilai yang ada di dalam diri kita itu berkembang gitu ya. Misalnya di sini mengembangkan akhlak yang baik gitu kan. Jadi berkembangnya akhlak yang di dalam diri kita. Yang kedua, faktor eksternal gitu. Bagaimana caranya Islam itu bisa memajukan atau bisa meningkatkan faktor yang ada di luar kita gitu. Misalnya kayak kepintaran, terus lingkungan sekitar gitu kan, dan seterusnya. Next. Langsung. Kesimpulan ya, dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan sangat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, sebab lingkungan yang juga dikenal dengan institusi itu merupakan tempat terjadinya proses pendidikan. Dalam pendidikan, maka Islam memberikan pandangan bahwa yang termasuk kategori lingkungan pendidikan yang sangat berpengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan anak adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Terus juga di dalam lingkungan pendidikan Islam yaitu terdapat ciri-ciri Islam di dalamnya ya. Kehadiran globalisasi itu membawa pengaruh bagi lingkungan pendidikan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Jadi antara lingkungan pendidikan Islam dan kehadiran globalisasi ini saling berkaitan gitu ya. Mungkin itu untuk kesimpulannya dan Iya, terbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.